kita udah tahu ya, udah Gus Dur udah pasti lakukan hal yang drastis, ngeledek parlemen segala macam itu, mau bahkan mau keluarin apa namanya itu perpu untuk membubarkan parlemen segala macam. Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur. Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh, karena dia nggak mungkin dipisahkan dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi misalnya kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Infrastruktur kan bagian gampang untuk dibongkar ulang kan. Di Korea, Jepang jembatan-jembatan dibongkar ulang tuh. Di Amerika yang namanya highway segala macam banyak yang sepi tuh. Jadi nggak mungkin legacy Jokowi itu pada infrastruktur tuh. Apa legasinya? Yang nggak ada itu. Ekonomi buruk, pendidikan buruk, demokrasi buruk. Jadi orang mungkin akan ingat Pak Jokowi diingat sebagai Pinocchio misalnya. Kita nggak enak kan? Jadi lu mengatakan bahwa yang paling buruk saat ini adalah saat di pemerintahan Jokowi. Memang. Pertama kali saya tahu tentang Rocky Gerung, yaitu ketika dia hadir di program ILC, di mana itu juga merupakan penampilan perdananya dia untuk program tersebut. Jadi waktu itu dia memberikan kritikan yang sangat tajam juga kepada pemerintahan Jokowi. Tetapi jujur saja, saya benar-benar terpukau dengan argumen-argumennya dia. Dan waktu itu saya menjadi ngefans sama dia. Bukan sama orangnya sih, tetapi sama argumen-argumennya dia. Karena bagus ketika dia membangun sebuah narasi gitu loh. Dan untuk beberapa kali, argumennya itu saya pakai ketika saya sedang mengajar atau ketika berdiskusi dengan beberapa orang teman saya. Tetapi itu adalah cerita sekitar 2 tahun yang lalu, karena semakin lama saya itu merasa bahwa cara berpikirnya Rocky Gerung ini aneh gitu loh. Apalagi pandangannya mengenai prestasi Jokowi ketika dia diundang ke podcastnya Om Deddy yang dipublish pada 31 Oktober 2019 lalu. Memang sudah lama sih, tetapi buat saya masih sangat menarik untuk dibahas lagi gitu loh. Jadi intinya di podcast tersebut, dia itu memberikan pandangannya mengenai prestasi-prestasi daripada presiden-presiden kita. Untuk Soeharto, menurut Rocky Gerung, Soeharto ini meninggalkan infrastruktur. Kemudian untuk Habibie meninggalkan ide tentang teknologi 4.0. Dan untuk Gus Dur ini meninggalkan kemajemukan. Untuk Megawati ini agak lucu. Kenapa lucu? Karena untuk Megawati ini hanya meninggalkan nama bapaknya gitu loh. Artinya dia nggak meninggalkan apa-apa gitu loh. Nah, sedangkan untuk SBY, menurut Rocky Gerung, SBY itu meninggalkan demokrasi. Dan yang paling lucu dan aneh menurut saya ketika Rocky Gerung ini ditanya pendapatnya mengenai Joko Widodo, Rocky Gerung mengatakan bahwa untuk Jokowi itu mesti dipikirkan lagi, dia ngapain, dia ninggalin apa gitu loh. Masa infrastruktur katanya? Kan infrastruktur itu bagian yang bisa dibongkar ulang. Dan menurut Rocky Gerung, Joko Widodo ini bakalan diingat sebagai Pinocchio gitu. Nah sekarang gini deh, kenapa ketika Rocky Gerung menyebut bahwa Pak Harto itu meninggalkan infrastruktur, dia tidak mengkritisi itu, tetapi untuk Pak Jokowi, dia memprotes dengan alasan bahwa infrastruktur itu adalah bagian yang gampang bisa dibongkar ulang. Dia memberikan beberapa contoh bahwa di Korea, di Jepang itu, jembatan-jembatan itu bisa dibongkar ulang. Dan di Amerika itu yang namanya highway itu, sekarang sudah banyak yang sepi dan nggak terpakai gitu. Jadi kalau saya mau simpulkan atau saya mau lihat bahwa di sini kita bisa melihat sisi ketidaknetralan dan ketidakobjektivitasannya seorang Rocky Gerung. Padahal kan selama ini dia selalu mengklaim bahwa dia itu cerdas dan netral. Kalau ditanya pro Jokowi, pastinya enggak. Kalau ditanya apakah pro terhadap Prabowo, dia malah membalik. Kenapa bukan Prabowo yang pro terhadap saya? Tapi sekali lagi ya, menurut saya, klaim bahwa dia itu adalah sosok yang netral itu hanya sebuah bualan ya. Karena apa? Karena pada akhirnya dia sendiri menunjukkan ketidaknetralannya gitu loh. Waktu membuktikan bahwa dia itu tidak netral. Nah, kemudian yang berikut, ketika kita misalkan mengikuti cara berpikirnya Rocky Gerung pada podcast atau videonya Om Deddy itu, Rocky Gerung ini seakan-akan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi itu
tidak ada gunanya gitu loh. Nah, ini juga yang membuat saya itu merasa aneh dengan cara berpikir Rocky Gerung yang katanya cerdas. Maksudnya gini loh, misalkan ketika kita berbicara mengenai dampak infrastruktur terhadap pengembangan sumber daya manusia. Infrastruktur itu memang bukan sesuatu yang paling penting dalam pendidikan, karena tanpa infrastruktur seperti gedung, meja, kursi, papan tulis, atau laboratorium dan lain sebagainya, pendidikan itu sebenarnya masih bisa dijalankan gitu loh. Tetapi bukankah kalau dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang lebih memadai, maka proses atau pelaksanaan pembelajaran itu sendiri bisa lebih efektif atau efisien gitu loh. Sebagai contoh gini deh, bukankah kalau misalkan dengan papan tulis, seorang guru di kampung itu akan lebih bisa menjelaskan materi-materi hitungan seperti matematika dan fisika itu dengan lebih baik dibandingkan dia menggunakan metode ceramah atau metode konvensional gitu. Karena apa? Bagaimana mungkin ya materi-materi hitungan itu hanya bisa diceritakan atau diceramahkan seperti halnya mata pelajaran sejarah gitu. Atau misalkan gini, kalau hanya ceramah atau cerita soal cara menggunakan komputer, tetapi siswa itu tidak pernah mendapatkan praktek karena mungkin masalah kurang tersedianya fasilitas seperti laptop atau komputer, bagaimana siswa itu bisa paham tentang cara memakai komputer? Kalau hanya teori gitu. Jangan sampai nanti ceritanya seperti yang saya alami, yaitu baru tahu tentang cara menyimpan sebuah dokumen itu ketika sudah mulai kuliah. Memang karena dulu di sekolah saya itu yang namanya komputer itu sama sekali tidak ada. Bahkan ketika kita harus belajar tentang fungsi keyboard, itu hanya gambarnya doang yang ditampilkan atau diperlihatkan kepada kami. Ya, tetapi praktiknya itu tidak ada. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih ketika kita mau mengkaji atau membahas masalah atau manfaat infrastruktur terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya di dalam dunia pendidikan. Atau mungkin saya juga berpikir bahwa jangan sampai mungkin karena Rocky Gerung ini tidak pernah merasakan yang namanya belajar di ruang kelas yang beratapkan ilalang. Kemudian ketika hujan, itu pembelajaran itu harus dihentikan karena air hujan itu menembusi dinding yang hanya terbuat dari bilahan bambu gitu loh. Jadi mungkin karena alasan itu makanya Rocky Gerung bisa mengatakan bahwa manfaat infrastruktur itu nggak ada. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur khususnya di dalam bidang pendidikan itu sangat berarti bagi kami. Karena apa? Karena dengan infrastruktur kami juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak di tempat yang layak gitu loh. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita membahas manfaat infrastruktur untuk ekonomi masyarakat, itu juga sangat banyak. Ya mungkin kalau misalkan kalian tinggal di daerah perkotaan, maka ketika ada pembangunan jalan, itu manfaatnya nggak terlalu berasa. Tetapi bagi saya atau bagi teman-teman saya yang berasal dari kampung, ya khususnya yang dari NTT, itu kami melihat sendiri dan merasakan ketika jalan itu dibangun untuk kami. Selama ini, ya kami miskin ya, NTT itu miskin bukan karena NTT itu nggak punya sumber daya alam yang bisa dikelola untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tetapi karena apa? Kelapa yang kami miliki atau jeruk atau madu atau sayuran dan hasil alam lainnya itu sangat sulit untuk diperdagangkan gitu loh, karena akses jalannya itu sangat susah. Kalaupun bisa, maka biaya transportasinya itu lebih mahal dan jauh lebih mahal daripada hasil yang akan kami bawa untuk diperdagangkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ketika kita berbicara mengenai manfaat infrastruktur yang dibangun. Ya, ini baru 2 hal yang saya bahas sebagai tanggapan saya atas argumennya Rocky Gerung mengenai manfaat infrastruktur untuk pendidikan dan juga ekonomi. Sekali lagi masih banyak dan jauh lebih banyak manfaat ketika kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi poin saya adalah objektiflah Pak Rocky Gerung ya. Jangan sampai Anda itu terus bermain di dalam kepura-puraan. Ya, pura-pura netral padahal sebenarnya nggak netral, atau pura-pura tidak tahu tentang manfaat infrastruktur padahal kan Anda itu pintar. Masa nggak bisa menafsir yang kayak gitu? Masa nggak bisa melihat dengan lebih jauh manfaat dari sebuah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah gitu. Apalagi Anda itu kan seorang akademisi ya katanya ya.
Akademisi itu seharusnya bisa menjadi contoh yang baik dalam hal memberikan penilaian, dalam hal menyampaikan gagasan atau kritikan. Maksud saya bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada semua orang. Ya, karena apa? Akademisi, khususnya pendidik seperti Pak Rocky Gerung dan juga saya, itu ikut menentukan masa depan bangsa yang telah diperjuangkan gitu. Bukan diperjuangkan dengan suatu kepura-puraan atau narasi, ya. Tetapi sekali lagi diperjuangkan dengan darah, ya. Jadi sekali lagi, jadilah contoh yang baik. Pendidik, saya yakin pasti Rocky Gerung lebih mengerti, ya, definisi seorang pendidik. Pendidik itu adalah role model bagi generasi penerus bangsa, gitu. Jadi kalau pendidik tidak bisa memberikan contoh yang baik, apa ceritanya dengan generasi penerus bangsa yang dididik? Lebih jauh daripada itu, apa ceritanya dengan masa depan Indonesia yang akan dipegang oleh oleh orang-orang yang sedang kita didik, gitu. Ya. Jadi jangan sampai narasi-narasi yang dibangun itu adalah narasi yang tidak didasarkan pada sesuatu data yang jelas, ya, hanya sebuah narasi yang dibangun karena sifat egoisnya kita atau ketidakpuasan kita terhadap pemerintah secara pribadi, kemudian kita menjadikan itu sebagai alasan publik untuk mempengaruhi masyarakat secara umum. Ya, karena sekali lagi itu sangat berpengaruh kepada masa depan bangsa kita. Saya Arif Takaev, salam Atepoin dan salam damai